Halo, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran BIPA. Bersama saya, Endang Setiawati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran BIPA. BIPA yaitu singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Pembelajaran BIPA, pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan untuk orang asing, di mana karakteristik wujud BIPA ditentukan oleh karakteristik pelajar asing yang mempelajarinya. Sedangkan materi ajar BIPA dikemas sesuai dengan tujuan dan kebutuhan orang asing yang mempelajarinya. Pembelajaran BIPA diselenggarakan di beberapa negara, contohnya yaitu di negara Jepang, Korea, Amerika, Inggris, Jerman, dan masih banyak lagi negara yang lain. Belajar bahasa asing secara fundamental berbeda dengan belajar bahasa pertama atau bahasa ibu, di mana perbedaan yang terpenting di sini adalah antara lain yang pertama, bahasa asing tidak mengintegrasikan anak ke dalam lingkungannya. Yang kedua, bahasa asing hampir dipelajari pada usia dewasa atau pada ketika seseorang telah menguasai sejumlah struktur dari bahasa pertamanya. Dan yang ketiga, bahasa asing diolah di luar sistemnya sendiri, dari sistem yang biasanya sama sekali berbeda dengan sistem bahasa pertama. Sosok BIPA. Yang pertama yaitu BIPA berdasarkan tingkat kemampuan pelajar. Yang kedua, BIPA berdasarkan tujuan pelajar. Yang terakhir, BIPA berdasarkan lama waktu belajar. Kemudian kita akan bahas tentang BIPA berdasarkan tingkat kemampuan pelajar. Berdasarkan tingkat kemampuan pelajarnya, BIPA dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pemula, beginner, yang kedua yaitu menengah, intermediate, dan yang ketiga yaitu mahir, advanced. Masing-masing tingkatan tersebut memiliki wujud yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada tingkat kesulitan atau kompleksitas materi yang diberikan pada pelajar. Yang kedua, kita akan masuk pada BIPA berdasarkan tujuan pelajar. Berdasarkan tujuan pelajarnya, BIPA dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, BIPA untuk tujuan belajar. Yang kedua, BIPA untuk tujuan komunikasi. Yang ketiga, BIPA untuk tujuan penelitian. Yang keempat, BIPA untuk tujuan rekreasi. 5. BIPA untuk orientasi pekerjaan. Dan keenam, BIPA untuk tujuan-tujuan khusus lainnya. Sedangkan BIPA berdasarkan nama waktu belajar. Berdasarkan namanya belajar, BIPA dapat dipilah menjadi bermacam-macam wujud. Kebermacamanan ini sangat bergantung pada kondisi dan batasan waktu pembelajaran. Kemudian kita masuk pada karakteristik BIPA. Karakteristik BIPA berorientasi pada pemakaian bahasa Indonesia secara pragmatik dan komunikatif. Kemudian menonjolkan diri sebagai bahasa yang mudah dipelajari. Berdasarkan pada acuan sosiosemantis, hidup dan masih dalam proses bertumbuh dan berkembang. Memiliki ragam atau varian. Kemudian kita akan melihat problematika penyelenggaraan program BIPA. Berdasarkan hasil penelitian Suyitno tahun 2007, diketahui ada 8 faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran BIPA. Oke, kita akan kupas satu persatu faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga pengajar yang berpengalaman dalam menangani pembelajaran BIPA. Yang kedua, terbatasnya waktu bagi pengajar yang berpengalaman untuk dapat memusatkan perhatian
atau terjun secara penuh dalam menangani pengajaran BIPA. Kemudian, yang ketiga, perbedaannya tes bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, ketidakcocokan antara materi yang sudah dipersiapkan dengan kondisi dan kemampuan pelajarnya. Kelima, adanya variasi minat, bidang keahlian, dan tujuan dari pelajar. 6. Belum adanya ikatan yang kuat untuk mempertahankan para pengajar dan tutor untuk tetap secara rutin dan serius menangani program pengajaran BIPA. 7. Sulitnya mencari tempat tinggal yang sesuai untuk pelajar. Dan yang terakhir, sulit mengatur jadwal kegiatan co-kurikuler bersama antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa asing. Oke, itulah adalah materi kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Oke, bye-bye.